Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Herlinda Saryana Rosti, NPM 20103098 dari kelas 2020C, Prodi PGSD, Unika Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan media dalam pembelajaran pada materi tentang daur hidup hewan. Baik adik-adik, setiap hewan yang ada di dunia ini pasti akan berkembang biak, sehingga perkembangan hewan akan terus terjadi. Perkembangbiakan pada setiap hewan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan tersebut. Daur hidup hewan merupakan tahap tumbuh dan berkembang binatang, mulai dari menetas atau lahir hingga tahap menjadi dewasa. Baik adik-adik, daur hidup hewan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu daur hidup hewan sempurna, dan yang kedua itu daur hidup hewan tidak sempurna. Akan tetapi adik-adik, pada saat ini saya hanya menjelaskan satu daur hidup hewan saja, yang dimana yang akan saya bahas itu hanya daur hidup hewan sempurna. Baik adik-adik, perlu diketahui bahwa daur hidup hewan sempurna merupakan proses perubahan bentuk tubuh hewan dari terkecil hingga dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau daur hidup sempurna ini tadi umumnya akan melewat 4 tahap adik-adik. Yang pertama adalah telur, lalu larva, kepompong dewasa atau biasa disebut dengan imago. Oke, nah di sini saya akan mengambil contoh itu daur hidup pada kupu-kupu. Dimulai dari telur, dan bentuk dari telur ini seperti ini. Pada tahap ini telur membutuhkan waktu beberapa minggu hingga bulan untuk menetas. Telur merupakan bentuk terkecil dari kupu-kupu yang dilahirkan oleh induknya. Induk kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya di bawah daun tumbuh agar terhindar dari para pemangsa dan memudahkan induk kupu-kupu. Setelah telur ini berubah menjadi ulat atau larva. Dan pada tahap ini ulat akan mencari banyak makanan untuk mengumpulkan energi sebagai persiapan memasuki tahap daur hidup selanjutnya. Ulat kupu-kupu mampu memakan banyak daun tumbuhan sehingga badannya tumbuh 100 kali lipat dalam beberapa minggu. Dan bentuk atau model dari ulat atau larva ini seperti ini. Nah, tahap selanjutnya itu dia berubah menjadi kepompong. Tahap perubahan ulat menjadi kepompong ini biasanya terjadi di tempat tersembunyi dan membutuhkan waktu beberapa hari. Tahap perubahan ulat menjadi kepompong biasanya terjadi di bawah daun atau di bawah cabang tanaman yang kecil. Selama proses daur hidup, sel-sel tubuh pada ulat akan berproses dan berubah menjadi bentuk baru sehingga terbentuklah tubuh, kaki, sayap, dan bagian tubuh kupu-kupu lainnya. Dan modelnya seperti ini. Setelah itu berubah menjadi kupu-kupu muda. Adik-adik, setelah 12 hari berlalu, pupa akan mengeluarkan seekor kupu-kupu muda yang cantik.
Kupu-kupu di dalam pupa akan memakai cairan tertentu dalam dirinya, dan hal ini berguna untuk melunakkan sisi cangkangnya. Dalam bentuk dari kupu-kupu muda ini seperti ini. Nah, setelah itu kupu-kupu muda berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Dan bentuk atau model dari kupu-kupu dewasa ini seperti yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya adik-adik, saya akan menampilkan atau menunjukkan tahap daur hidup kupu-kupu secara berurutan. Yang dimana tahap daur hidup kupu-kupu ini tadi dimulai dari telur berubah menjadi larva atau ulat tadi, lalu dari ulat ini berubah menjadi kepompong. Setelah itu kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu muda sampai ke tahap kupu-kupu dewasa.